Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau PPHAM di Istana Negara pada Rabu 11 Januari 2023. Jokowi menyatakan sudah membaca secara seksama laporan tersebut. Jokowi mengaku telah membaca dengan seksama laporan dari tim PPHAM yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, ia sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Atas peristiwa itu, Jokowi mengaku menyesalkannya. Berikut 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang diakui Kepala Negara. Yang pertama adalah peristiwa tahun 1965 hingga 1966. Yang kedua, peristiwa penembakan misterius pada tahun 1982 hingga 1985. Yang ketiga, peristiwa Talang Sari, Lampung pada tahun 1989. Yang keempat, peristiwa Rumah Gudong dan Posatis Aceh pada tahun 1989. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 hingga 1998. Yang keenam, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Yang ketujuh, peristiwa Trisakti dan Semanggi I sampai Semanggi II pada tahun 1998 hingga 1999. Yang kedelapan, peristiwa pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998 hingga 1999. Yang ke-9, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999. Yang ke-10, peristiwa Wasior Papua pada tahun 2001 hingga 2002. Yang ke-11, peristiwa Wamena Papua pada tahun 2003. Yang terakhir, yang ke-12 adalah peristiwa Jambo Kupok Aceh pada tahun 2003. Terkait hal ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan berusaha untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana tanpa meniadakan penyelesaian secara yudisial. Yang kedua, Jokowi dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Selain itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar kedua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Ia berharap upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa guna memperkuat kerukunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.